di penghujung tahun 2022 ini kan, banyak sekali musibah yang terjadi, Ustaz. Kemarin gunung juga sempat meletus, tapi yang lagi, seru diperbincangkan adalah gempa. Kemarin di beberapa tempat di Jawa Barat itu, terus mendapatkan gempa. Dan setiap gempa itu kan pasti ada korban, korban jiwa dan korban material rumah runtuh dan sebagainya. Dan apalagi saat kiamat nanti kan lebih bombastis ya, Ustaz, ya. Nah, seperti apa sih, Ustaz, deskripsi guncangannya, Ustaz, waktu kiamat nanti, Ustaz? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran menggambarkan dahsyatnya guncangan ketika hari kiamat nanti. Kalau ada seorang ibu yang menyusui anaknya, itu dilepaskan, ditinggalkan, ibu itu tidak peduli lagi dengan anaknya. Saking paniknya, saking dahsyatnya. Kalau ada wanita hamil, itu keluar seketika anaknya, keguguran. Nah, itu deskripsi yang disampaikan di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan orang tuh seperti mabuk. Orang tuh tidak seimbang seperti mabuk. Padahal dia bukan mabuk, tapi itulah dahsyatnya gempa. Saya kemarin ketika ke Cianjur, ada salah satu bapak yang cerita ketika dia berada di motor, itu jadi seperti karpet yang dikebas. Itu naik motor tidak seimbang. Hampir semua orang jatuh, dan dia lepaskan motor itu, dia lari 10 kilo karena dia ingat istri dan anaknya di rumah. Dalam keadaan tidak seimbang lari, tapi karena kepanikan dia sampai ke rumah tidak sadar 10 kilo dia berlari. Tapi alhamdulillah sampai rumah ternyata anak istrinya dalam keadaan baik-baik saja. Saya ajak canda, Pak, kalau tahu anak istri selamat nggak usah lari ya, Pak. Iya juga. 10 kilo juga jauh. Jauh, subhanallah. Itu baru gempa Cianjur. Gimana kalau kiamat? Lebih dahsyat dari itu. Lagi, ya. Oke. Sapa dulu yang di rumah ya, Ustaz, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syarit, apa kabar? Alhamdulillah kita kembali lagi di Syarit, dan alhamdulillah guru kita Ustaz Taufik Al-Miftah sudah bersama kita, Ustaz. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Antum sehat ya? Sehat. Ini Ustaz jadi chef sekarang, Ustaz, kayak bajunya, Ustaz, ya. Iya, ini antara chef dan Ustadz ini. Di tengah-tengah ya, Ustaz? Iya, di tengah-tengah. Masya Allah. Tampilan boleh chef ya. Tapi dalamannya, Ustaz, ya? Isinya adalah agama. Nasihat. Masya Allah. Ini bukan masakan hari ini, teman. Walaupun ini ada teh sama kopi ya, Ustaz, ya? Betul. Nah, Ustaz, kan surat Al-Zalzalah itu menjadi salah satu surat di Quran yang menceritakan kiamat selain Al-Qiyamah ya, Ustaz, ya. Nah, Ustaz, disebutkan dalam surat Al-Zalzalah saat hari kiamat nanti manusia tidak bisa mengingat Allah. Apakah termasuk orang soleh sekalipun, dan juga dibilang ketika kiamat besar yang guncangan itu orang beriman sudah mati semua. Nah, itu tuh gimana, Ustaz? Jadi seburuk-buruk manusia adalah yang bertemu dengan kiamat. Ini kata Nabi. Makanya umat Nabi yang punya iman tidak akan merasakan dahsyatnya kiamat. Apapun. Iya, tidak akan merasakan. Karena nanti ketika ada rih itu ada angin, udara, dihirup 3 kali, hirupan ketiga semua yang beriman itu diwafatkan oleh Allah. Kayak orang infus ini ya. Dia tidak merasakan. Makanya jangan punya cita-cita yang suka bikin podcast sosial media, jangan punya cita-cita, ya Allah, kalau nanti kiamat saya mau bikin podcast bareng Dajjal misalnya. Jangan sampai, ya. Karena apa? Karena seburuk-buruk umat itu adalah yang jumpa dengan kiamat. Makanya kalau dikatakan orang soleh, ya dia enggak merasakan itu. Apalagi orang soleh. Makanya para ulama kita di usia-usia 40 tahun, 45 tahun, Allah wafatkan. Almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, almarhum Ustaz Jefri Al-Bukhari, para ulama kita yang sudah wafat, mereka adalah orang-orang pilihan, orang-orang soleh. Allah maghfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Makanya apa namanya? Tapi ini Ustaz, kan rentetannya ada dari Dajjal turun, dikalahkan sama dan sebagainya. Nah, itu yang angin yang dihirup duluan atau dukhon duluan yang keluar? Itu dukhon lebih dulu. Karena nanti umat Islam akan berjuang melawan kekufuran, dan Islam sempat nanti akan menang. Waktu zamannya kepala Dajjal sama Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam mengalahkan Dajjal. Habis itu dukhon turun, habis itu Yajuj Majuj keluar. Iya. Oke. Nah, Ustaz, kan disebutkan juga nanti di yaumul qiyamah nanti bumi itu kayak keluar semua isinya, Ustaz, dan planet bertabrakan dan segala macam, hancur porak-poranda. Termasuk bisa jadi mayat-mayat yang di bawah tanah bisa terbang ke atas semua. Nah,
semua akan diubah menjadi menjadi yang baru berupa daratan semua. Nah, mengapa Allah kayak ibaratnya bagi orang-orang tuh remake lagi, Ustaz? Karena gambaran yang kita bayangkan dan kita lihat sekarang yang ada di dunia itu tidak akan pernah sama dengan peristiwa akhirat nanti. Karena Jadi belum ya, sampai. karena kalau Allah membuat sesuatu yang sama, ya tidak ada spesial bagi orang-orang yang dikatakan dia ingin mendapatkan balasan dari apa yang dilakukan. Karena dia sudah tahu, padang mahsyar ya begini aja. Ada pepohonan, ternyata tidak. Allah buat semuanya berbeda supaya mereka merasakan bagaimana dahsyatnya hari kebangkitan. Jadi matahari 1 mil di atas kepala, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Dan Allah ingin memberikan balasan yang baik bagi orang-orang yang melakukan ketaatan. Di antaranya kalau ada pemuda yang taat beribadah di usia muda, Allah kasih naungan, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kan manusia kan akan dibangkitkan saat itu, Ustaz. Apakah berbentuknya jasad atau ruh atau seperti apa, Ustaz? Manusia dibangkitkan dalam keadaan seperti apa amalnya ketika di dunia. Jadi ruh jasadnya pun ada, bukan hanya ruh, bukan hanya jasad. Sebadan badannya ada yang dibangkitkan dalam keadaan kepala di bawah, kaki di atas. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan jalan tidak seimbang, jalannya ke kanan ke kiri. Ada yang dibangkitkan dengan darah segar mengalir, itu para syuhada. Ada yang dibangkitkan kecil seperti semut, itu orang-orang yang sombong. Jadi dibangkitkan seperti apa dia hidup dan seperti apa amal yang sudah dilakukan selama dia hidup. Oke. Jadi patut yang kita mengerti bahwa itu akan dibangkitkan lagi, tergantung apa yang sudah dilakukan dahulu. Betul. Makanya ini untuk kita berlomba-lomba untuk fastabiqul khairat ya, kebaikan, karena jangan sampai kita dibangkitkan dengan sesuatu yang buruk. Iya, betul. Oke. Dan Ustaz, disebutkan saat kiamat sudah terjadi, bumi akan dihancurkan. Semuanya pun akan hancur ya Ustaz ya. Mobil, lautan segala macam akan hancur. Tidak ada lagi tempat untuk berlindung. Makanya yang film tahun 2012 itu tidak seperti itu ya Ustaz ya sebenarnya, Ustaz ya. Tidak ada. Dan nggak ada tempat tertinggi untuk mengungsi. Ketika banjir dan terendah pun juga tidak akan ada. Semua akan diubah menjadi apapun itu. Nah, Ustaz, orang yang beriman tuh sudah meninggal, Ustaz ya. Berarti di saat Ustadz bilang asapnya itu keluar, si udara itu keluar, berarti itu adalah akhir ketika orang tuh untuk bertobat, Ustaz. Bisa dibilang seperti itu, Ustaz. Selama matahari belum terbit dari barat dan tenggelam di timur, pintu tobat masih terbuka. Tapi kalau matahari sudah berbeda terbit dan terbenamnya, maka pintu tobat sudah tertutup. Berarti pintu tobat tuh saat dimana umat beriman pun masih ada di dunia, Ustaz. Iya. Di balik itu. Iya. Oke. Nah ini makin menarik nih, karena mungkin banyak di sekolah-sekolah umum sekarang kan jarang mengekspos tentang kiamat gitu. Mungkin yang di sekolah-sekolah mungkin ngerasain juga ya teman-teman SD, SMP, SMA belajar sholat lagi, sirohnya yang mungkin yang ibaratnya yang umum gitu. Kulit ya. Kulit yang kayak kulit. Mungkin episode lalu saya bilang Rasulullah tuh bukan dibersihkan tapi dijaga hatinya. Kan kita tahu itu dibersihkan. Nah ini mungkin saatnya kita untuk lebih belajar lagi, bisa jadi wasilahnya di-share teman-teman belajar. Nah Ustaz, disebutkan saat hari kiamat manusia akan dikumpulkan dalam berkelompok. Bagaimana dengan orang-orang non-muslim? Apakah mereka terpisah? Bagaimana dengan orang-orang beriman, orang-orang muslim? Apakah akan dikelompokkan sesuai, karena kan lagi tren Ustaz, beda manhaj. Kan lagi tren banget nih Ustaz ya. Ini bukan mendeskripsikan satu dan dua kelompok. Nah, yang ada yang bilang nih manhaj paling sunnah nih nggak sunnah. Nah, apakah akan yang muslim itu dibagikan dengan manhajnya sekarang atau ibaratnya akan menjadi satu, Ustaz? Ya, Al-Quran sudah menyampaikan bahwa nanti ketika hari kiamat, hari kebangkitan, ada golongan kanan, ashabul yamin atau ashabul maimanah. Ada ashabul shimal, golongan kiri. Nah, golongan kanan itu nanti terbagi menjadi kelompok-kelompok. Ada kelompok barisan orang-orang miskin. Nah, ini imamnya adalah Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah itu kalau minta salah satu doanya, Allahumma ahyi ni miskinan wa amit ni miskinan wahsyurni ma'a zumaratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Nah, kalau ingin kumpul bersama Nabi di barisan itu, cintailah orang-orang miskin. Bukan berarti kita harus miskin, bukan. Tapi cintai orang-orang
Miskin. Miskin. Karena kata Rasulullah dalam riwayat lain, anta ma'aman ahbabta, kamu akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama dengan siapa yang kamu cintai. Ada barisan para ulama, ada barisan para syuhada, itu kelompok-kelompok. Yang darah Ya, gitu ya. bukan berbicara ini manhaj dan ini, tapi memang manusia itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya. Tapi satu golongan yang selamat. Siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Jadi jangan mengatakan selama akidah kita sama, nabi kita sama, Quran kita sama, lalu kita mempecah atau memecah belah, ini sunnah, ini tidak sunnah. Golongan saya yang paling sunnah, kamu tidak sunnah. Nah, kalau kita bisa memvonis orang itu tidak sunnah, sementara orang itu juga ahlus sunnah, maka kita sudah memfitnah. Padahal nabinya sama. Ya, apa bedanya dengan iblis? Iblis mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Malah sombong jatuhnya. Sombong. Coba dalam ibadah ikutilah gaya Nabi Adam. Nabi Adam itu ibadahnya Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku ini menganiaya diri sendiri, aku ini zalim. Makanya jangan pernah merasa lebih baik ataupun paling benar selama kita memang masih satu akidah yang sama. Jadi yang harus kita pikirkan adalah apakah saya nanti termasuk ke dalam golongan yang satu itu ya? Dari 73 dari tadi. 73, jangan-jangan saya keluar dari itu. Iya. Pikirkan diri kita sendiri, jangan kita sibuk mengurus ataupun memvonis orang lain. Berarti ini mentahzir ya. Mentahzir. Karena ya, banyak banget sekarang, banyak juga berita kayak suami istri cerai gara-gara beda cara sujud, ada yang lutut dulu atau tangan ya, dulu. betul. Kalau ada yang bilang jangan ikut dia, si fulan, dia itu tidak sunnah. Ustadznya bukan ustadz sunnah. Ikut saya, ustadznya ustadz sunnah. Nah, kalau ada yang bilang gitu, sampaikan dengan santai saja, jangan emosi. Iya, ustadz saya mungkin memang tidak sunnah, tapi ustadz saya wajib. Mana lebih hebat, wajib apa sunnah? Wajib. Ini tidak ribut itu. Nah, ini makin seru pembincangan kita. Habis ini insya Allah Ustadz akan menjelaskan nih tentang ketika bumi bersaksi. Itu kita mentadabburi surat Al-Zalzalah. Jangan kemana-mana, tetap di Share It. Sobat Muslim di rumah, apakah sudah siap untuk menggali tentang bumi bersaksi? Mungkin di rumah bisa ngambil mushaf, ambil Quran, mungkin nggak di jalan bisa pakai mobile phone-nya untuk kita buka surat Al-Zalzalah bersama. Ustadz, udah siap, Ustadz? Insyaallah. Tafadhol, Ustadz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah rabbil alamin, sahabat-sahabat Share It yang dirahmati Allah dan dimanapun berada, kita akan melihat isi kandungan dari surah Al-Zalzalah. Al-Zalzalah itu maknanya adalah kegoncangan. Yang pertama, subhanallah, Allah berfirman di dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Ingat kaidah di dalam Al-Qur'anul Karim, ketika Allah katakan dengan kata-kata idza, apabila, ini maknanya sesuatu yang pasti akan terjadi. Ya, seperti dalam ayat lain misalnya idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi sesuatu yang akan terjadi. Nah, pasti akan terjadi. Itu namanya kiamat. Termasuk dalam ayat idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan Fathu Mekah. Itu pun sudah terjadi. Maka kalimat idza di dalam Al-Qur'an ini kalimat yang menunjukkan sesuatu yang belum terjadi dan pasti akan terjadi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, dalam gramatikal bahasa Arab, kata-kata zilzalaha ini i'rabnya adalah maf'ul mutlak. Yang belajar kaidah bahasa Arab, gramatikal Arab pasti paham fungsi dari i'rab maf'ul mutlak ini, dia sebagai penekanan. Ya, sebagai penekanan bahwa memang pasti akan terjadi guncangan yang sangat kuat, guncangan yang sangat dahsyat. Kalau saya contohkan begini, dorobtu dorban. Dorobtu
dorban. Aku memukulnya dengan pukulan. Sudah memukul, dikuatkan lagi dengan pukulan. Sama ayat ini dikatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zulzilatil itu goncangan, zilzalaha goncangan yang seguncang-guncangnya. Dan ini tujuan Allah menyampaikan kepada kita bahwa guncangan yang ada nanti itu tidak main-main. Sampai digambarkan seorang ibu hamil bisa keguguran. Ya, seorang yang sedang menyusui, ibu menyusui, anaknya bisa dilemparkan dan dia meninggalkan karena dia tidak lagi memikirkan bagaimana nasib anaknya. Dan ada orang yang berjalan seperti dia mabuk tapi dia tidak mabuk. Itulah keadaan hari keguncangan, di mana Quran pun menegaskan dalam surah Al-Hajj, inna zalzalatas sa'ata syai'un azim, kata Allah. Sungguh guncangan kiamat itu sesuatu yang sangat agung, sangat besar. Ya, kalau sahabat-sahabat membaca surah Al-Qari'ah itu gambarannya yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Manusia itu seperti laron yang terbang. Tahu laron? Ya. Laron itu kalau sedang musimnya itu kita semua mematikan lampu karena tidak suka melihatnya. Bikin sampah, kotor. Nah, nanti manusia bisa dibayangkan seperti laron yang terbang. Bahkan gunung makhluk yang kuat. Siapa yang bisa menghancurkan gunung? Bahkan kita kalau naik gunung kita terlihat kecil dari bawah. Yang di atas melihat kecil ke bawah, yang di bawah melihat ke atas juga kecil. Dan gunung ini makhluk yang kokoh, paku bumi dalam ilmu sains. Tapi ternyata gunung itu nanti watakunul jibalu kal ihnil mangfus. Gunung itu seperti apa? Dikatakan tercabut dari akarnya. Lalu gunung itu lari dan dia saling membenturkan, saling bertabrakan seperti kapas yang berterbangan. Itu dahsyatnya guncangan hari kiamat. Naudzubillah. Ayat kedua, apa kata Allah? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi akan mengeluarkan isi perutnya. Kata-kata athqalaha maknanya isi perut yang berat. Jadi ini bukan isi perut yang kecil tapi isi perut yang berat. Makanya para ulama mengatakan ya dalam tafsirnya ada dua pendapat. Yang pertama, barang-barang yang berat ini seperti emas, seperti perak, barang-barang tambang, itu berat dan nanti keluar semua dari bumi. Tapi mohon maaf, manusia saat itu melihat emas, melihat barang-barang berharga di hadapannya, mereka tidak punya keinginan untuk mengambilnya. Karena apa? Karena kepanikan, ketakutan lebih dahsyat daripada keinginan. Itu gambaran kiamat. Lalu pendapat ulama yang kedua mengatakan yang keluar dari perut bumi ini mayat-mayat. Ya, termasuk mayat yang sudah mati dari mungkin ratusan tahun yang lalu. Semua akan keluar. Dan ini pernah dibuktikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya, saking dahsyatnya hari kebangkitan nanti dikeluarkan dari perut bumi. Nabi Isa alaihissalam pernah membangunkan orang yang berada di alam kubur. Karena Nabi Isa alaihissalam punya mukjizat bisa membangunkan orang yang ada di alam kubur. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Ya ahlal kubur, kum, bangun kamu. Tidak keluar dia. Yang kedua, ya ahlal kubur, kum. Tidak keluar dia. Yang ketiga, ketika dikatakan ya ahlal kubur, kum, barulah keluar. Tapi yang menarik, jasad ini keluar dalam keadaan rambutnya putih. Padahal jasad ini ketika mati usianya masih muda, anak-anak. Ternyata Nabi Isa bertanya, Fulana, kenapa kamu tidak keluar ketika aku panggil pertama kali? Apa jawabannya? Ya Isa, ketika engkau katakan kum, bangkit, Allah sedang menyusun tulang belulangku seperti puzzle. Jadi tulang ekornya yang hanya tersisa lalu disusun tek selesai. Yang kedua, kata Nabi Isa, kenapa tidak keluar? Dia katakan karena Allah sedang membungkus tulang itu dengan daging dan kulit. Barulah panggilan ketiga, aku sempurna, lalu aku keluar. Lalu Nabi Isa bertanya, kenapa keluar rambutmu putih semua? Seperti engkau sudah tua, padahal engkau masih muda. Apa kata jasad ini? Ya Isa, aku kira ini hari kebangkitan. Aku panik, aku ketakutan, sehingga rambutku memutih seluruhnya. Jadi paniknya hari kiamat, itulah gambarannya. Ya, mayat keluar. Lalu yang ketiga, idza zulzilatil ardu zilzala wa akhrajatil ardu athqala wa qalal insanu ma laha. Nah, manusia ini akan berkata-kata. Manusia ini akan berkata-kata, ada apa bumi ini? Apa yang terjadi? Ya, karena mereka itu
sadar, mereka tidak tahu kok sedahsyat ini guncangannya. Apa yang terjadi? What happened? Kata orang Barat. Kata orang Sunda, ayak naon. Ya. Apakah seluruh manusia akan bertanya? Nah ini ikhtilaf. Dikatakan ada pendapat ulama. Karena apa? Karena ada orang yang tidak ketemu dengan kiamat. Ya, tapi yang hidup saat itu dia akan bertanya, ada apa ini? Kita kemarin ada gempa Cianjur saja, semuanya lihat sosial media. Di mana terjadi ini? Pusat gempanya di mana? Baru ada kabar Cianjur. Oh ternyata dahsyatnya Cianjur. Maka wajar di mana-mana pun semuanya bergerak dengan dahsyat. Itu baru gempa di Cianjur. Bagaimana nanti kiamat? Pasti akan bertanya-tanya. Subhanallah. Lalu ayat keempat Allah katakan, setelah Allah katakan waqalal insanu malaha yauma idzin tuhadditsu akhbaroha. Bumi itu di hari itu bumi akan bercerita, dia akan berkabar-kabar. Nah, ini bumi ternyata bisa bicara. Bumi jadi saksi atas perbuatan manusia yang dilakukan di atas bumi ini. Apa perkataan bumi? Kabar dari bumi. Yang pertama, bumi mengatakan bahwa dia berguncang karena perintah Allah. Jadi goncangnya bumi nanti di hari kiamat itu karena perintah Allah. Karena makhluk Allah dia pasti taat dan patuh kepada Allah. Jadi bumi berguncang bukan karena kehendaknya sendiri. Itulah kenapa ayat kelima mengatakan bahwasanya Allah telah mewahyukan kepadanya. Ya, dikatakan waqalat insanu malaha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Tuhan yang telah mewahyukan kepada bumi untuk berguncang di hari kiamat. Itu kabar yang pertama. Kabar kedua, bumi jadi saksi atas semua yang terjadi. Makanya mohon maaf, kenapa ada orang kalau sholat sunnah, dia pindah-pindah tuh. Sholat wajibnya di depan, nanti sunnah di pojok. Kadang pojok kanan, kadang pojok kiri, kadang di teras. Supaya tempat yang menjadi tempat sholat, kelak akan bersaksi di hadapan Allah. Dan Rasulullah pun kalau sholat Idul Fitri, berangkat dari jalan yang satu lalu kembali dari jalan yang lain. Itu disunahkan. Kenapa? Supaya setiap bumi yang kita pijak menjadi saksi bahwa kita itu melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, ini penting teman-teman yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat syariat. Usahakan di mana kita berpijak, di situ kita berbuat baik kepada manusia dan kita berbuat baik kepada Allah sehingga itu akan menjadi saksi. Minimal kalau tidak bisa berbuat baik, di mana kita berpijak, zikir, bumi itu akan menjadi saksi kelak. Ya, itulah kenapa kalau ada orang yang maksiat di atas bumi ini, nanti pun bumi akan bersaksi kepada Allah atas maksiat dilakukan. Tapi tidak hanya bumi yang jadi saksi, malaikat mencatat, malaikat juga jadi saksi. Lalu tangan kita pun akan berbicara. Jadi kalau ada orang yang ngeyel, nanti di akhirat tuh ada orang ngeyel. Ditanya sama Allah, kamu sholat atau enggak? Dia bilang, saya sholat ya Allah. Tapi Allah panggil malaikat. Malaikat coba aja catatan enggak sholat. Ternyata enggak ada ya Allah, dia enggak sholat ini. Dia malah tidur, dia malah main game. Kata orang ini, ya Allah saksinya jangan malaikat. Malaikat itu makhluk yang dekat dengan Allah. Ini mah kong kali kong katanya. Itu orang ngeyel. Lalu Allah datangkan yang kedua, bumi. Ketika bumi dipanggil, bumi saksikan, bersaksilah. Dia sholat enggak ketika di atasmu? Kata bumi, ya Allah dia enggak sholat. Dia malah main, dia malah lalai, dia malah santai. Tapi ternyata Allah kunci mulutnya, saksi ketiga, baru Allah buat tangannya berbicara. Ini dalam surah Yasin. Al-yauma nahtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Barulah dia tidak bisa bicara, tangannya berbicara, kakinya jadi saksi. Setelah itu dibuka lagi mulutnya, dia marah sama tangannya. Ya Allah, tangan kenapa kamu bicara? Kita kan tidak sholatnya bareng. Apa kata tangan? Antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Enggak tahu. Yang buat aku bicara adalah Allah. Jadi saksi kita banyak. Di antaranya bumi. Lalu apa dikatakan di ayat ujungnya, ayat ke-6-nya, ayat ke-7 ke-8-nya, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dengan berbagai macam model. Ya, pokoknya ada yang jalannya miring, ada kepala di atas, kaki di atas, kepala di bawah. Ada yang seperti semut kecil, ada yang tenggelam dengan keringatnya, tergantung amal soleh yang sudah dilakukan ketika di dunia, baik atau buruknya. Lalu di ujungnya ayat ini mengatakan, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Nah, ini pelajaran penting. Siapapun yang beramal baik seberat dzarrah. Dzarrah itu kata ulama semut kecil. Bahkan kalau ditimbang itu tidak ada untungnya, tidak ada beratnya. Atau dikatakan sisa debu di tangan itu dzarrah. Siapa yang berbuat baik seberat itu Allah akan balas kebaikan.
Dan siapa yang berbuat keburukan, seberat itu pun Allah akan balas dengan keburukan. Makanya sebagai closing statementnya, kata Nabi, la tahkirana sya'an minal ma'ruf. Jangan meremehkan perkara kecil. Selama itu kebaikan, Allah tetap akan menghitung. Dan jangan meremehkan keburukan. Walaupun itu kecil, Allah tetap akan menghitungnya. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari perbuatan maksiat yang akan mencelakakan kita. Dan semoga Allah jauhkan kita dari guncangan yang dahsyat di hari kiamat. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakumillah buat doa. Wallahi bariku fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim di rumah, bagaimana? Sudah insya Allah banyak ilmu yang didapatkan oleh Sobat Muslim di rumah dan bisa dipengingat bahwa kita mau menjadi saksi kiamat atau enggak. Karena kan tadi Ustaz juga ada mention di di segmen awal bahwa orang yang beriman, orang Muslim tidak akan menyaksikan. Tapi orang-orang yang sayap kiri bukan nendang bola tapi akan menyaksikan, akan menjadi saksi. Nah, saat ini ada beberapa pertanyaan dari para netizen di rumah, boleh dibacain ya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya pernah membaca artikel tentang kiamat. Bagus. Katanya nanti di hari kiamat bumi akan bersaksi tentang perbuatan kita meski sangat kecil. Misalnya kita beli minuman es, terus plastiknya kita buang di sembarangan tempat. Nah, ini kelakuan sering juga nih. Sebelumnya kita sudah niat mau buang sampah pada tempatnya, tapi dikarenakan susah nyari tempat sampah jadi buang sampah sembarangan atau ke got misalnya. Apakah nanti bumi akan tetap bersaksi bahwa kita salah, Ustadz? Ya, bismillah. Sekecil apapun keburukan Allah akan perlihatkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, jadi sekecil apapun buang sampah sembarangan, Allah akan perhitungan, Allah akan perlihatkan. Makanya tidak ada yang tersembunyi di mata Allah, baik di hati, baik secara zahir di luar, Allah akan perlihatkan di hadapan kita. Dengan rekaman kita, video kita, semuanya Allah perlihatkan. Makanya sebelum hari itu tiba, sebaiknya jangan berbuat maksiat sekecil apapun, baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Karena nggak ada tempat bersembunyi juga kan ya? Iya. Nah ini berarti untuk teman-teman yang masih suka buang sampah sembarangan ya, silakanlah bertobat sebelum waktunya datang. Karena ya mungkin punten kayak membuang air liur itu pun juga akan ditanya. Kalau membuang air liurnya pada tempatnya, ya mungkin di sungai atau tidak mengganggu orang. Umum ya. Ya, karena selemah-lemahnya iman itu menggeser duri dari jalan, itu iman yang paling lemah ukurannya. Jadi sesuatu yang menghalangi jalan, kalau kita geser, itu iman kita paling lemah. Bayangkan kalau ada orang parkir mobil, nutup jalan. Nah, itu udah ada iman tuh. Sering tuh, Ustaz. Buang ludah, ganggu jalan. Bisa jadi orang, kok macet panjang, kenapa? Ini ada ludah, Ustaz. Nah, mungkin stop dulu nih, siapa nih? Ada ludah nih. Ya. Nah, ternyata ludahnya di atas kontainer ya. Yang ngalangin kontainernya sebenarnya bukan ludahnya. Iya. Penyakit awalnya kontainer. Iya. Nah, kalau mau ludahnya menghadap kiblat, nah itu yang enggak boleh. Karena ada satu riwayat meludah menghadap kiblat, nanti ludah itu akan dikembalikan kepada kita. Oh iya. Di hari kiamat. Ya, ada satu riwayat. Ini mungkin banyak yang baru tahu. Ini jujur baru tahu satu masalah ludah itu. Oke, jadi lebih baik membelakangi kiblat. Makanya bikin toilet itu yang bagus adabnya kan tidak menghadap. Walaupun ada ulama yang membolehkan selama ada halangan, ada dinding. Jadi enggak langsung menghadap ke kiblat. Itu adab. Ini mungkin para desain interior, desain rumah ini harus bermanfaat sekali nih ilmu yang ini nih. Ustadz, saya pernah membaca lirik lagu almarhum Chrisye yang berjudul tahu nih lagi. Ketika tangan dan kaki berkata, lagu ini terinspirasi tentang hari kiamat di mana tentang semuanya kan bersaksi, semua tubuh kita pun juga akan bersaksi dengan hal itu. Sampai hingga tangan dan kaki sampai kulit pun akan bersaksi tentang perbuatan kita di muka bumi. Boleh nggak ganti saat hari kiamat kita
mengelak, membantah, atau menambahkan perbuatan yang belum sempat dicatat, Ustaz? Apakah atau mungkin dilakukan, Ustaz? Itu kalau nggak salah lagunya viral ya, Iya, lagu pada yang zaman itu, antum Chrisye. hafal nggak lagunya itu? Akan datang hari Iya, mulut mulut dikunci, dikunci. Ya, iya. kalau aku sih yes. Kamu? Aku ya juga. Kita ini sebenarnya apa ya? Iya. Nah, jadi kalau sudah tiba itu nggak bisa lagi. Nggak bakal ada. Kenapa ada kata-kata al-yauma nahtimu al-afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut yang bicara karena memang mulut itu bisa bohong. Mulut itu iya. bisa dusta. Tapi kalau tangan yang bicara ini nggak bisa dusta, nggak bisa bohong. Makanya Allah kunci mulutnya setelah dia menolak saksi malaikat, setelah dia menolak saksi bumi, baru Allah kunci mulutnya, tangannya berbicara. Ketika tangannya berbicara, tangan nggak bisa dusta. Maka kakinya pun mengiyakan menjadi saksi. Setelah itu Allah buka lagi mulutnya, baru dia menyalahkan tangan dan kakinya. Kenapa dia bicara? Padahal Allah yang membuat tangan ini bisa berbicara. Nah kalau sudah masa itu tiba, itu sudah tidak bisa lagi nambah-nambah amal soleh. Karena beramal soleh itu hanya di dunia. Bahkan ahli kubur dalam Quran mengatakan, ya Allah, kalau aku ini hidup lagi, aku akan bersedekah ya Allah. Kembalikan aku ke dunia. Kata Allah, tidak bisa. Sudah wafat, selesai. Berarti ketika roh dari kerongkongan tuh udah batas akhir itu. Batas akhir. Taubat saja tidak bisa, apalagi beramal soleh. Karena juga mungkin gitu juga, kalau gitu kan susah juga beramal soleh. Ya, jadi memang penyesalan itu selalu di ujung. Kalau awal pendaftaran. Ada penyesalan di awal tuh ada. Oh, gimana? Saya dulu pernah ketika kuliah, saya datang ke kampus, ternyata belum ada orang, dosen belum datang. Saya bilang, saya nyesel duluan. Nah, itu nyesel di awal itu. Oh, itu boleh. Iya. Karena belum ada orang yang sudah datang. Iya. Sepi juga. Ya, sepi juga. Nah, Ustaz, berarti apakah kan tadi Ustaz bilang awalnya bumi bersaksi menolak kita itu. Berarti itu enggak semerta-merta Allah langsung mengizinkan tangan menyampaikan kesaksiannya berarti ya, Ustaz ya? Ada proses. Ada prosesnya. Malaikat dulu, bumi dulu, lalu dia menolak dan dia ngeyel, baru tangan berbicara. Berarti lagu Chrisye tadi itu yang paling terakhir ya, Ustaz? Iya, paling terakhir. Oh. Nah, ini berarti terjadi kepada orang yang beriman dan tidak beriman akan lakukan hal yang sama, Ustaz? Untuk orang-orang yang beriman, pastinya dia tidak akan dihisap dengan sulit, karena memang dia mengiyakan apa yang dia lakukan. Ini perbedaannya adalah ketika hisap. Jadi ada yang orang-orang dihisap itu hisapnya dipersulit dan hisapnya panjang. Karena apa? Ini dia ngeyel. Tapi orang yang beriman ketika dihisap, dia merundukkan kepala, dia mengakui, ya Allah iya. Ini kamu enggak iya. Ini kamu dosa, iya. Maka Allah mempermudah hisapnya. Dalam Quran dikatakan hisaban yasiro. Allah enggak banyak tanya. Allah mudahkan sehingga hisapnya mudah. Tapi ada orang yang ngeyel, nah ini hisapnya susah. Makanya ditanya oleh malaikat, mana catatannya? Ada enggak? Dia enggak sholat ya Allah. Tapi dia masih berkelit. Mana buminya? Bumi, dia sholat enggak? Kata bumi, dia enggak sholat. Dia masih berkelit. Saksinya jangan bumi ya Allah. Bumi itu enggak punya mata, enggak bisa lihat. Makanya dikunci mulutnya, dibuat tangannya bisa bicara. Baru dia enggak bisa berkelit. Nah itu karena sebab dia ngeyel. Dan ini orang-orang yang ngeyel ini pasti imannya enggak ada kepada Allah. Oke. Ini cukup menarik ya karena tadi kan Ustaz juga mention bahwa hisapnya lama. Berarti jikalau seorang yang kaya raya dan beriman tidak akan lama Ustaz hisapnya dong? Orang kaya yang beriman ini dalam bab hisap harta tetap mengalami proses yang cukup lama. Karena Rasulullah sendiri mengatakan bahwa Nabi melihat sahabatnya Abdurrahman bin Auf tertatih-tatih ketika hisap membawa hartanya. Makanya mendengar itu Abdurrahman bin Auf sangat ingin menjadi miskin. Tapi ternyata nggak bisa juga karena takdirnya memang gagal miskin. Kalau kita kan gagal kaya. Nah itu berarti bukan berarti ini Ustaz ya, tidak enak menjadi orang kaya untuk dari sisi keagamaan ya? Orang kaya boleh, tapi kata Nabi limanit taqwa, tapi harus punya takwa dulu supaya hartanya bisa membawa maslahat, membawa kebaikan, bukan membawa kebinasaan. Karena Nabi Sulaiman kaya, iya benar. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kaya, sampai sekarang masih punya tabungan. masih punya tabungan, tapi
di samping itu Fir'aun, Korun juga kaya. Nah, iya. Makanya yang tercela itu bukan hartanya, tapi siapa yang memegang harta itu. Dan yang paling penting adalah orang kaya mati, orang miskin mati. Betul. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Iya. Awas ada yang nyanyi abis ini. Nah, Ustaz, waktu itu saya memberi nasihat kepada teman saya sesama muslim. Sebaiknya jangan memberi ucapan selamat pada hari raya orang lain. Ini mungkin waktu kita take baru ada hari raya agama lain. Kata jadi polemik. Ada yang bilang nggak boleh karena mengakui A, B, C, D. Tapi ada yang boleh kan toleransi. Nah itu kan lagi hot banget Ustaz. Sebaiknya jangan memberi ucapan. Jadi menasihati temannya seperti itu. Jangan memilih pemimpin yang non muslim. Jangan merayakan ulang tahun. Tapi teman saya malah bilang sok suci loh. Bahkan sampai dikatain muslim intoleran. Kadang pun juga ada yang bilang bahwa menjadi seorang muslim itu asing di antara umat Ustaz ya. Itu juga cukup sedih mendengar itu. Saat hari kiamat nanti apakah nasihat yang dianggap salah di dunia ini akan bersaksi untuk dia Ustaz? Bismillah, sahabat-sahabat syariat yang dirahmati Allah. Islam tuh sudah sempurna mengajarkan syariat. Islam tuh tidak hanya bicara toleransi. Bahkan kepada orang yang tidak beriman pun, tetangga kita, orang non-muslim, dia sakit, itu Islam bukan lagi mengajarkan toleransi dong, orang sakit dijenguk. Bahkan wajib kita juga menjenguk, karena dia memiliki hak tetangga. Makanya di hadis Arba'in atau hadis apa tuh salah satunya ngomongin masalah tetangga ya Ustaz? Iya. Jadi kalau bicara toleransi, Islam tuh sudah jelas, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Dan ini kalau dijabarkan itu tidak hanya sekedar kata-kata. Jadi maknanya, karena bagiku agamaku, aku juga ikut aturan agamaku. Bagimu agamamu, kamu silahkan ikut aturan agamamu. Kalau bagiku agamaku mengajarkan tidak boleh memberi ucapan keselamatan atau selamat kepada hari rayamu. Karena apa? Karena kalau aku ucapkan kepadamu sama dengan aku mengiyakan kesesatanmu. Kan mereka berasumsi atau mereka punya pendapat Nabi Isa itu dilahirkan sebagai Tuhan dan di tanggal itu, sementara beberapa riwayat ketika diteliti itu semua tidak benar. Nabi Isa itu adalah hamba Allah, bukan Tuhan. Kalau kita mengatakan selamat kepada dia, sama dengan kita menganggap Nabi Isa adalah Tuhan. Makanya sampaikanlah dengan cara-cara yang baik. Dalam agama saya tidak boleh mengucapkan ini. Tapi kalau kamu ingin kirim makanan, saya terima makanannya. Boleh kok untuk kita mendapat hadiah, mendapat makanan, selama makanan itu tidak yang sifatnya disembelih oleh orang-orang non-muslim. Kalau disembelih tidak boleh, karena kita bicara halal haram. Iya betul. Nah kalau makanan selain itu buah-buahan, roti-rotian, kue-kuean, goreng-gorengan, semuanya yang halal silahkan. Tapi ingat, kita tidak boleh juga kasih hadiah. Jadi kita tidak boleh. Kalau dapat hadiah, kita diperbolehkan. Kita memberi hadiah dalam konteks hari rayanya tidak boleh. Tapi dalam konteks sebagai seorang sesama manusia itu boleh. Karena Rasulullah mengatakan tahadu tahabbu. Saling memberi hadiah, Anda akan saling mencintai. Dan ini konteksnya umum. Oke. Tapi tidak berbicara momentum. Silahkan pendapat ini tolong dicerna dengan baik supaya tidak terjadi konflik ya. Bukan bermaksud apa-apa. Termasuk apakah tadi pertanyaannya dicatat. Apa yang kita lakukan semuanya. Semua terekam dengan jelas, semua tercatat dengan jelas. Nah ini juga mungkin banyak yang mikir kok Islam toleran, tapi kita nggak pernah memaksakan sebagai muslim untuk diucapkan selamat lebaran, selamat idul adha bagi yang non muslim. Tidak pernah memaksakan. La ikraha fid din kata Quran. Tidak ada paksaan dalam agama. Kita nggak pernah maksa. Jadi teman-teman yang masih mikir kayak yang bagi non muslim kayak kok nggak diselamatin sama teman yang muslim, ya karena percayaan kita nggak boleh. Yang kedua kita sebenarnya tidak memaksakan. Nah sobat muslim, habis ini kita akan ada pertanyaan dari kru. Ustaz, udah siap Ustaz? Bismillah, insyaallah. Siap. Ya, kemana-mana tetap di Share It. Sobat muslim di rumah, saatnya segmen 4 walaupun segmen terakhir, tapi jangan khawatir, habis ini kita masih akan belajar bareng melewati pertanyaan dari kru. Ustaz, siap Ustaz ya? Bismillah Ustaz ya? Bismillah. Nah, thank you. Izin ngambil dan bacain ya Ustaz ya?
Siap. Oke, yang pertama nih. Oh, ini kayaknya yang motong dendam ya, kayak nggak bisa baca, gede banget tulisannya. Insyaallah. Ustaz, dari surat Al-Zalzalah saya belajar bahwa setiap perbuatan akan dicatat. Mulailah saya membawa buku catatan yang menulis semua perbuatan setiap hari saya, baik yang amal soleh dan dosa. Kira-kira catatan yang bakal sama persis nggak ya Ustaz dengan catatan amal yang Ya, dibuat? jadi ini ciri orang-orang yang mengambil pekerjaan malaikat raqib dan atid. Ya. Jadi enggak usah lah. Ini sudah ada. Allah katakan wa ma yalfidu min qaulin illa ladahi raqibun atid. Kita sibuk beramal saja, enggak usah catat-catat. Kalau tujuannya untuk sebagai muhasabah, review, kira-kira lebih banyak taat atau maksiat nih, nah itu boleh. Tapi kalau tujuan untuk nanti menyamakan dengan catatan malaikat, nah ini repot. Ya, ini namanya kakak, kurang kerjaan. Ya, jadi yang nanya siapa sih? subhanallah, luar biasa ini. Kurang kerjaan kali ya di dunia. Aduh. Ini pertanyaan paling mahal ini. Paling ajaib sih Ustaz. Iya. Mau ambil kerjaan malaikat. Kalau ada hadiah umroh, suruh bayar sendiri. Sama dapat flyernya doang. Ya, pesawatnya juga di luar naiknya. Ustaz, saya kadang suka ketawa, dulu baru bantuin nolongin teman pas jatuh dan kesandung. Ini kayak kelakuan umum ya. Temen jatuh ketawa dulu, fotoin dulu, nolonginnya lupa. Hidup orang ini. Apakah perbuatan seperti itu diperbolehkan Ustaz? Ya, jadi nanti dia disiksa dulu baru bahagia. Jawabannya sikap padat dan jelas sih sama. Sesuai. Wama yang mithqala dzarratin khairan yarah. Tapi kalau belum tobat. Ya, kalau setelah itu tobat minta maaf. Maaf ya, saya ketawain kamu kemarin. Ya Allah, maaf ya karena lucu banget. Saya enggak sengaja, tapi setelah itu saya menyesal. Tapi kalau inget ketawa lagi. Tapi nyesel lagi. Ya itu lawamah namanya. Bolak-balik hatinya. Ustaz, tapi kejadiannya kalau kita berkendara misalnya ada kecelakaan di jalan tol. Itu kan secara logika harusnya yang macet satu sisi doang kan, tapi kadang-kadang sisi sebelah yang macet karena mau ngelihat. Bantuin kagak ngeliat ya. Nah, itu hukumnya gimana, Ustaz? Ya, kalau dia melihat memang hanya sekedar ingin tahu saja, nggak ada motif lain, nggak ada motif lain. Kalau motif lain hanya ingin syukur misalnya, menyumpahkan ya. Ya, atau dia kesel atau apa, nah itu hatinya sudah kotor. Tapi kalau dia melihat dan keluar kalimat dzikir, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Walaupun belum tentu meninggal, tapi kan itu kalimat istirja atau astagfirullah, atau dia ya Allah, alhamdulillah engkau jaga kami. Di sana ada orang yang celaka. Itu kan mengungkapkan kalimat syukur. Atau dia jadi dzikir. Itu jadi pahala. Nah, tapi memang jangan terlalu lama. Membuat macet. Akhirnya kan efeknya orang yang mau buru-buru tidak bisa. Ya, maka ya hanya sekedar lewat saja, kurangi kecepatan, tidak ada masalah. Itu fitrah manusia. Jadi inget ya yang kalau kecelakaan nontonin doang ya. Tuh dicatat tuh. Soalnya kadang-kadang buat macet panjang saatnya gitu-gitu. Ya. Karena tuh lebih parah saat temannya mau jatuh saat disiapin Instagram bumerang. Jadi kayak baik lagi itu yang bahaya tuh saat sekarang. Yang lebih bahaya lagi orang kecelakaan, dia videoin sambil teriak, ya Allah ini kok nggak ada yang nolong, mana orang? Lah dia orang. Ini dia lebih sesat ini. Tempat tobat yang kayak gitu ya. Ini ada yang ngaku nggak? Nggak ada yang mau ngaku, Ustaz. Di sini nggak ada insya Allah. Iya, tapi sebelahnya ada. Nah Ustaz, saya punya teman seorang non-muslim. Dia menyumbangkan bonusnya ke masjid. Bonus apa nih? Kalau bonus judi togel ya nggak boleh, jangan dong. Apa perbuatan amal solehnya itu akan dibalas di dunia saja atau di akhirat juga, Ustaz? Ya, orang yang bersedekah, walaupun dia orang yang tidak beriman, Allah tetap akan berikan balasan. Ya, dan ini Allah berikan di dunia. Makanya orang yang tidak punya iman, dia rajin memberi, dia juga bisa kaya. Bertambah uangnya Allah tambahkan. Memang dunianya mereka, surganya mereka. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Penjara dunia itu penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Nah, kalau di akhirat tidak dapat apa-apa dia. Seperti debu yang berterbangan amalnya nanti. Jadi kalau ada karpet ditepuk, itu ada debunya. Partikel itu bisa dilihat tapi tidak bisa diambil. Itulah gambaran amal tanpa iman. Nah, tapi di dunia manfaat buat masjid. Ya enggak ada masalah, masjid bisa beli AC, bisa bangun apa dan apa. Tapi untuk yang memberikan ini enggak memberi manfaat. Kecuali dia beriman kepada Allah.
Nah, tapi kalau misalnya tadi, misalnya bonus dari judi togel atau yang gitu-gitu, itu gimana, Sat? Allah itu maha baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah maha baik dan tidak menerima kecuali sumbernya baik. Jadi ada orang beriman, ya, hasil korupsi, hasil judi, ya Allah bismillah, saya zakatkan 2,5% buat biar bersih uang ini. Nggak bisa bersih, tetap kotor, nggak diterima. Ya, makanya kalau ingin berinfak, bersodakoh, pastikan dari sumber-sumber yang baik, sumber yang halal. Atau money laundering yang gagal ya, Sat? Iya. Nggak bisa itu. Nah, Sat, ini kayak anaknya soleh banget atau soleha banget, Sat. Ustadz, saya pernah menyingkirkan paku di jalanan. Oke, bagus. Apakah benar hanya dengan menyingkirkan paku saja saya sudah dapat pahala, Sat? Bukan lagi pahala, surga bisa Allah kasih. Kalau ketabrak? Ya? Kalau ketabrak? Enggak. Oh, enggak. Ada seorang pelacur, mohon maaf ini, pelacur memberi minum seekor anjing. Anjing itu binatang yang kotor, bahkan air liurnya itu kalau kita terkena harus dicuci dengan air 7 kali, salah satunya dengan tanah. Najisnya namanya mughaladah. Najis yang berat. Yang kasih minum itu pelacur, najis juga. Ya, perbuatannya keji, najis juga. Tapi ternyata gara-gara kasih minum seekor anjing masuk surga. Bayangkan, yang dikasih minum kotor, yang dikasih minum najis, masuk surga. Apalagi kalau kasih minum ustadz. Subhanallah. Ya. Jadi luar biasa. Nah, pada lomba-lomba nih. Jangan, cukup ya. Nah, apalagi kalau kita geser paku. Mungkin nggak ketika paku itu nggak digeser, ada orang lewat, bannya bocor. Bisa jadi. Atau mungkin badannya yang bocor. Mungkin yang lewat digemuk. Begitu nginjek paku kempes. Ya, dia senang juga sih. Alhamdulillah diet berhasil ya. Tapi kan tetanus, infeksi. Iya, betul. Makanya kalau itu menyelamatkan orang, Allah memberikan balasan itu ndak ada tandingan. Jadi ini unik. Teman-teman yang berbuat baik tanpa ada yang mengucapkan terima kasih, jangan sedih. Karena kadang-kadang kita suka berharap terima kasih dari orang. Orang yang nyiram tanaman itu bisa nggak bilang makasih? Kalau bisa serem sih. Kalau bisa kabur. Makasih, Torik sudah disiram. Nggak ada. Tapi kenapa kita mau nyiram? Karena yang punya tanaman akan mengucapkan terima kasih kepada siapa yang nyiram. Dan lebih hebat yang mengucapkan terima kasih itu adalah yang menciptakan. Yang bukan semuanya. Iya, bukan manusia. Kalau manusia makasihnya itu ada tendensi. Dikasihnya sedikit, terima kasihnya singkat, TRMKSH. Dikasihnya banyak, jazakallah khair, terima kasih banyak, semoga sehat dunia akhirat, panjang satu halaman. Tendensius dia. Tapi Allah itu sekecil apapun kebaikan, kalau Allah sudah membalas, itu kita tidak bisa memendung dan kebaikannya bisa berlipat ganda. Nah, ini saatnya ada pengembangan itu baru kepikiran. Saat kalau misalnya ini sekongkolan, saat misalnya ada 2 orang, satu yang naruh paku, tapi temennya yang ngangkatin pakunya, itu gimana tuh, Sat? Ya, jadi kalau itu ditujukan untuk merekayasa, jadi nanti surganya pun direkayasa. Ya, surga ini rahasia. Kamu yang naruh paku, kamu silahkan kamu masuk neraka. Yang menyingkirkan paku, kamu masuk surga. Tapi setelah itu kamu keluar lagi, dua-duanya kamu ke neraka. Ya. Karena apa? Amalan kamu adalah amalan rekayasa. Jadi Allah nggak bisa ditipu. Jangan jahil ya. Kadang-kadang kan mau jahil kan. Ambil lagi Ustaz ya. Oke. Ustaz, disebutkan nanti selain jasad manusia, barang-barang tambang juga akan keluar. Oh, ini kayak pemilik tambang ya yang nanya. Nomor 17 dong. Seperti emas, perak, serta harta lainnya. Untuk apa Allah memperlihatkan itu semua, Ustaz? Apakah barang tambang juga akan dihisap juga, Ustaz? Ya, jadi Allah mengeluarkan itu semua tujuannya adalah untuk membuktikan kepada manusia di saat hari kiamat itu datang, tidak ada yang lebih diperhatikan dan ditakutkan kecuali keadaan hari kiamat itu sendiri. Jadi orang tuh tidak butuh lagi. Dalam Al-Quran dikatakan al-yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari itu anak, harta itu tidak ada manfaatnya. Walaupun harta di depan kita tidak ada manfaatnya, karena yang bisa menyelamatkan kita adalah hati yang bersih. Makanya Allah tampakkan sebagai gambaran. Dulu di dunia kan dikejar-kejar emas, barang tambang. Siapa yang tidak suka emas? Siapa yang tidak suka perhiasan? Di dunia tuh ngejar semua sampai dia tidak sholat, tidak ibadah. Tapi sekarang ditampakkan di hadapannya, kok dia tidak mau? Karena ada yang lebih ngeri dan lebih
menakutkan daripada sekedar mendapatkan emas dan perak, yaitu adalah hari kiamat. Lagi mbak-mbak pengen emas ya. Oh iya, pengen emas. Ya, emas torik. Emas yang lain ya. Emas yang lain ya. Ustaz, benarkah nanti saat hari kiamat kita tidak bisa saling mengenal satu sama lain? Termasuk mengenal orang tua, suami, istri, anak, ataupun idola K-pop saya. Ya. Ujungnya males ini. Ada di saat seseorang itu tidak saling mengenal. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza ja'atis sakhah. Ketika datang hari di mana ditiupkan sangkakala. Yauma yafirul mar'u min akhi. Seseorang tuh akan lari dari saudaranya. Seseorang tidak akan kenal saudaranya, siapa temannya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi, dari bapaknya, dari ibunya. Suami meninggalkan istri, istri meninggalkan suami, orang tua meninggalkan anak-anak, berlari dari orang tuanya. Ya. Kenapa? Karena likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Karena semua orang sibuk dengan urusan masing-masing. Ada di satu keadaan nanti ketika hari kiamat. Itu apakah semuanya akan mendapatkan atau semua, bahkan Rasulullah pun tidak mengenal Aisyah radhiyallahu anha. Masing-masing likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Jadi memang sibuk dengan urusan masing-masing karena beratnya hari itu. Jadi jangan berharap para K-popers ya hari itu ngingetin Jonghyun, Jungkook dan segala macam di mana. Nah, Sat, saya merasa kita ada di penghujung acara, Sat. Sat, jazakallah khair, Sat. Ini Masya Allah ilmu yang luar biasa. Semoga menjadi pengingat kita juga untuk segera meninggalkan maksiat, mengurangi maksiat, banyak pahala sehingga suatu saat nanti mungkin tidak ada maksiat, langsung fastabiqul khairat terus. Amin amin ya Allah. Nah, sobat muslim di rumah, kalau misalnya ada pertanyaan boleh DM Instagram kami @mnc.muslimtv. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.